Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama Kanal Kong yang melihat dari sudut yang berbeda dengan tujuan memperbarui apa yang perlu diperbarui dan supaya selalu menatap dengan optimis. Malam hari ini alhamdulillah semua baik-baik saja, saya harap teman-teman juga sehat. Kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itulah kita sampaikan salam kepada Rasulullah. Teman-teman dari sahabat Kanal Kong, malam hari ini saya mengundang teman dari ujung negeri ini. Saya memang sudah lama berkeinginan memiliki teman dari ujung ke ujung. Alhamdulillah tahun ini sudah tercapai, cuman yang dari atas ke bawah yang belum. Kalau dari Aceh sudah ada Mas ini, kemudian dari Papua juga sudah, tinggal yang tengah-tengah ini yang masih belum. Baik, saya akan hadirkan beliau, Mas Saiful Bahri, ya. Selamat malam, Mas Saiful. Alhamdulillah. Malam. Nah, tadi pesawatnya turun di mana nih? Ya, terima kasih banyak Kung sudah diajak untuk Lokalnya di gabung mana di ya? channelnya ya. Lama juga sih saya juga punya keinginan ya untuk bisa gabung di channel Kung, dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya Ya, bisa ya bergabung dengan Kung untuk berbagi cerita ya, kita sharing saja Kung ya. ya, 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 ya. Baik, Mas Saiful, silakan bercerita tentang Anda, apa kegiatan Anda, tinggal di mana, punya mobil berapa. Silakan, silakan santai saja. Ini Anda insya Allah bertemu dengan banyak teman literasi maupun yang aktivitas lain. Karena siaran ini nanti saya bagikan juga di grup-grup ya. Oke. Monggo, Mas Iya. Saiful, silakan. Baik, terima kasih banyak Kung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya seperti yang tertulis Kung Saiful Bahri bin Sabi. Iya. Tapi teman-teman di Aceh ya, khususnya di Aceh Utara, saya dipanggil ini di kalangan teman-teman penggiat literasi, saya dipanggil Popon ya, itu nama Ya. kecil Popon. Saat ini saya bekerja sebagai Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Utara. Oh iya. Memiliki satu orang istri. Kung, Kung saya adalah satu dari sekian banyak laki-laki yang paling ganteng, tapi kalau di rumah. Ya, Iya, saya iya. memiliki 3 orang anak perempuan. Oh, Yang alhamdulillah. ketiganya itu perempuan ya Kung ya. Uh, Ya. yang anak pertama, izin ya Kung ya, saya sebutin namanya ya, karena ini Oh, juga silakan. ini Dengan juga senang salah hati. satu kita berliterasi ya dengan nama anak ya. Yang pertama itu Puan Begum Mumtaz Mahal bin Sabi Arbi. Mm-hmm. Sekolah di salah satu SMP pada pesantren. Yang kedua Sazia Nazmin Mehlika bin Sabi Arbi kelas Mm-hmm. 3 kelas 6 SD. Yang ketiga Adifa Afsin Orlin bin Sabi Arbi juga masih SD kelas 1, dan saya menetap di Lok Sukon itu di ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Oh, Nah, selain saya juga sebagai kepala bidang perpustakaan pun juga menjadi salah satu dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Selain itu juga
ada berkecimpung juga nih Kung, uh, di dunia percoachingan. Jadi saya sebagai pembelajar coaching juga Kung ya. Iya, iya. Unik ini. Karena kalau saya ya, karena kalau kita bicara literasi kan nggak terlepas ya dari cara kita untuk mengcoaching. Jadi saya harus meleburkan diri di dalam uh, sebagai pembelajar coaching. Nah, kemudian juga ada beberapa share market yang juga saya coba geluti, yaitu sebagai mentor dan juga sebagai uh, apa namanya ya di dunia public speaking. Masih ini loh, masih pemula, saya belum tingkat advance ya, karena ketika saya bergerak di dalam dunia literasi tahun 2014 ya di mutasi ke perpustakaan, saya melihat gini loh, dunia perpustakaan kan dunia kawah Chandra di muka ya. Betul, dengan betul, betul. ya dengan Betul. berbagai tantangan-tantangan yang harus saya coba telusuri ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu hambatan ketika kita sudah diminta untuk memasuki dunia literasi. Jadi tantangan cukup banyak. Dengan demikian saya kan harus mendapatkan kebermanfaatan dari semua itu. Nah, termasuk juga dengan Kung ketika beberapa saat lalu ya kita membuat event sketsa. Bisa minta Kung menjadi salah satu juri. Dan itu juga sebenarnya inspiring Kungnya buat saya gitu loh. Seorang Kung yang sudah sangat lama dan saya masih sebagai pemula, harus saya mencari berbagai cara nih agar saya bisa terinspirasi dengan berbagai macam orang, karena dunia literasi kan terdiri dari berbagai macam orang loh, Kung ya. Oke, right. That's right. Iya, betul. Iya. Dan dengan apa ya? Dengan jabatan Anda di perpustakaan, Mas Saiful ini sebagai teknisi struktural ya, struktural. Ya, betul. Struktural ya. Berapa lama durasi yang bisa Anda gunakan untuk menekuni bidang itu? Artinya ada nggak kemungkinan nanti dialihkan ke unit-unit kerja yang lain itu? Ya, ya betul. Jujur Kung, sebelum saya dimutasi ke sebagai kepala bidang perpustakaan, saya kan sudah pernah masuk ya ke dunia pemadam kebakaran, gitu kan? Iya. Dunia elektronika, walaupun cuma dulu kalau di kami itu kantor pengolahan data elektronik gitu ya. Kemudian saya ke pemadam kebakaran, kemudian saya itu ditempatkan sebagai salah satu pejabat struktural di One Stop Service Office. Nah, tiba-tiba ya itu 2014 Kung, di April ya, saya dimutasi sebagai salah satu struktural di dinas perpustakaan. What happened gitu? What happened about me? Saya yang tidak ada background pendidikan ditempatkan ke sebuah dinas yang memang saya masih meraba-raba. Tetapi ketika bulan kedua Kung, saya menemukan bahwa inilah soul yang seharusnya harus kita pahami loh, bahwa tidak mudah untuk meleburkan diri ke sebuah dinas yang bergerak dan literasi. Tantangan cukup banyak tuh. Berbagai macam karakteristik harus kita hadapi. Aceh Utara itu kan memiliki 27 kecamatan. Bayangkan loh, 27 kecamatan dengan ratusan sekolah. Betul. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tambah lagi perpustakaan pesantren. Ditambah lagi TBM. Tambah lagi dengan beberapa komunitas yang concern kepada literasi. Nah, ini kan di Kawah Chandra di muka loh, Kung. Betul. Jadi luar biasa, Kung. Ketika saya masuk, saya tidak ada basic nih
Tapi itu kan tidak boleh saya ungkapkan keluar, Kung, kan? Mm-mm. Ketika amanah sudah diberikan kepada saya, Ya. saya harus. Nah, sebagai kepala bidang ini kan eksekutor di lapangan, Kung. Dengan dana yang diberikan minim oleh APBD, harus gerak ini kan. Semua komponen yang bermain di bidang literasi harus saya gerakkan ini, karena sebagai sebuah lembaga pemerintahan kan harus menjadi pionir. Nah, tetapi syukur loh, Kung, karena basic saya itu dari S1 saya kan PR, Public Relation gitu loh. Oh iya. Nah, jadi itu saya coba main aja tuh. Saya ikut workshop coaching versi International Coaching Federation by basbas.com, coachbagus.com. Ya udah, saya berkolaborasi dengan teman-teman dari, misalnya gini, kok ada komunitas Air Pintar, ada Turun Tangan, ada juga dulu masa Anies Baswedan Menteri Pendidikan kan ada Indonesia Mengajar ya. Iya. Saya dengan mereka berkolaborasi. Mereka yang ditempatkan di daerah terpencil. Jadi ketika saya menjadi kabit itu, saya mencoba untuk masuk tidak lagi di daerah perkotaan. Kenapa? Di perkotaan kan sudah banyak komunitas literasi. Betul. Sudah cukup ramai, Kung, kan? Udah, ini gua harus main nih ke daerah pelosok saja. Masuklah saya dengan teman-teman Indonesia Mengajar berkolaborasi, mengajak beberapa komunitas lain, ada yang IGI misalnya, Ikatan Indonesia, PGRI, saya ajak aja mereka berkolaborasi. Tolong bantu saya dong untuk masuk ke daerah terpencil. Saya nggak ada basic di pendidikan, dan mereka bantu, masuklah kami ke daerah terpencil, Kung. Jadi itulah yang membuat saya itu mulai, inilah soulnya saya. Ketika saya mencurahkan waktu saya sepenuhnya, ya udah enak aja, easy going, udah saya kerjain. Jadi tidak ada lagi beban aja buat saya sekarang. Iya, saya ikut senang mendengar ini, karena akan sangat sulit ya rasanya memperoleh sosok yang bisa adaptif terhadap lingkungan ini. Katakan saya menemukan hal-hal yang saja gimana ya, waktu saya berada di tempat saya, bahwa ada jabatan-jabatan seperti struktural itu kan berganti-ganti gitu kan, mutasi inilah. Ketika penggantinya tidak match dengan bidangnya, dia tentu tidak sepenuhnya menjalani misinya, kan begitu. Nah, saya bersyukur bahwa selama ini ya, tapi akhir-akhir ini sudah tidak begitu ya. Awalnya itu saya selalu bergandengan dengan kepala perpustakaan daerah itu. Mulai tahun berapa ya? 70 berapa itu ya? 80-an lah ya. Itu saya selalu mendampingi kepala perpustakaan berganti-ganti, dan kami membuat satu hubungan yang baik sekali, sehingga ya itu. Nah, mendengar cerita Mas Popon atau Mas Saiful ini ya, saya luar biasa ini. Jadi saya melihat sebuah tantangan yang bisa mengaktifasi kemampuan kreatif yang Mas Popon miliki dengan kondisi yang itu. Ya betul, memang kalau di kota memang sudah rame. Jadi fokus ke harapan Anda justru di pelosok-pelosok itu, Mas Popon. Begitu. Kebetulan ya, Kung, saya kan juga memiliki teman-teman di bidang perpustakaan ya, yang memang satu orang lulusan dari ilmu perpustakaan S1, kemudian juga ada D3 perpustakaan, dan juga ada guru yang dia beralih menjadi pustakawan, dan mereka pun perempuan loh, Kung. Jadi di bidang saya laki-laki itu dua orang, Kung, yang di bidang perpustakaan, lainnya para perempuan.
Jadi kembali kan secara internal juga ada tantangan gitu loh. Nah, kalau Ya, secara ya. eksternal saya mungkin bisa minta tolong sama teman-teman lain yang di dunia literasi yang mampu Hmm. dan mau membantu saya. Nah, secara internal kan saya juga harus melihat bahwa uh, ini kan dunia yang ketika kami mengambil sikap untuk bermain di pelosok kan harus butuh laki-laki gitu loh. Nah, Ya. kebetulan Kung, uh, sumber daya yang saya miliki ini walaupun mereka itu perempuan, saya bisa ajak nge-elemen loh Kung. Jadi mereka itu kalau menginap juga ada masalah di lokasi. Jadi uh, kemampuan mereka itu kan juga sudah di atas saya sebenarnya. Kalau secara Ya. keilmuan, secara pengalaman mereka juga jadi lebih jago. Jadi saya hanya Hmm. mau memilih saja. Nah, kemudian lagi Kung yang juga menjadi sebuah tantangan buat kita di bidang perpustakaan menyangkut dengan dana. Memang orang bilang klasik dana Kung, tapi Ya, saya ya. berpikir tanpa ada suplemen dana juga tidak bisa kita gerakkan gitu. Nah, Ya, ya. kebetulan mulai 2018 kan sudah dibuka nih dari berbagai macam sumber pintu untuk dana bagi perpustakaan. Ada dana otonomi khusus begitu kan dari provinsi Aceh, dana alokasi khusus dari pusat. Udah gue samber itu pun semua, gue samber semua itu. Jadi uh, mulai 2018 kami dapat dana dari provinsi gitu ya. Ya. 2019 dari Pusnas RI, Hmm. 2020 dan otonomi khusus Provinsi Aceh, 2021 dapat lagi loh Kung, alhamdulillah dari Perpustakaan Nasional RI. Jadi Hmm. gini Kung, saya kan bangsa yang tebel muka loh Kung. Iya, jadi saya ngemis-ngemisnya terus ngemis di mana ada pulang udah saya ngemis buatin surat ya kan. Uh, Iya. Diskusi dengan kepala dinas, beliau pun juga merespon, pokoknya kalau Mas Popon kerjakan, udah mana yang mau ditanganin, udah sini saya tanganin gitu, udah saya kasihkan. Itu dia. Dan memang kolaborasi-kolaborasi ini kan membuat saya punya keinginan kan bisa cepat terakomodir, Kung. Nah ini yang buat saya lebih lagi Iya. termotivasi kan karena dengan 27 kecamatan kita itu lelah Kung sebenarnya Iya. mengcover daerah pelosok yang sangat jauh. Kadang-kadang kita harus nginep di sana dengan aspek transportasi yang juga sulit begitu kan, Iya. apalagi kalau di musim hujan. Hmm. Tapi ya kreativitas saja sih Kung Betul, betul, yang betul, betul. yang lebih Iya. kita mainkan. Iya, ketika Mas Popon minta saya jadi juri lomba sketsa itu saya sudah mencium aromanya itu. Ini Sorry. enggak, ini orang seni rupa apa orang apa gitu. Ternyata orang perpustakaan ya. Oke. Iya Nah, betul Kung ya. saya memang background saya seni rupa, jadi untuk hal-hal yang seperti itu enggak masalah. Gini Mas Popon, soal dana ya. Saya pernah Iya betul. berpikir di pemerintahan itu kan ada banyak instansi yang masing-masing punya anggaran ya. Iya Nah, betul ya. apakah tidak mungkin antara institusi ketika kita membuat sebuah program yang matching dengan misi kita, misalnya literasi, ya literasi itu bisa berkait dengan lingkungan hidup atau dengan unit apa. Kita mungkinkah kita membuat program bersama di mana dana itu ditanggung bersama itu apa mungkin gitu loh ya. Karena Iya. saya ragu-ragu apakah setiap instansi unit itu dananya bisa habis atau malah lebih sehingga bikin program yang kurang substantif gitu ya. Nah, kalau itu bisa berpadu antara perpustakaan daerah dengan lingkungan hidup, dengan geofisika apa itu yang kebencanaan atau dengan apa atau nanti literasi itu juga bisa masalah kebencanaan, bisa Iya. finansial seperti itu. Jadi kalau yang seperti itu kira-kira memungkinkan nggak ya? Uh, iya, untuk Aceh Utara saya juga dengan tim ya, dengan teman-teman, ada Sri, ada Moli, ada Bang Hasan, juga ada Bang Amir, kita sudah memasuki Kung ke daerah itu. Nah, sudah banyak, sudah beberapa
kami kan menyebutkan SKPK ya, kantor atau lembaga. Nah, kita juga sudah berkolaborasi mengajak mereka. Sampai dengan hari ini kita baru mampu untuk mengajak mereka membuka pojok baca. Yang pertama di kantor Kementerian Agama Aceh Utara sudah terbuka pojok baca. Kemudian lagi di Mahkamah Syariah Lok Sukun juga sudah ada pojok baca. Kemudian lagi di Pengadilan Negeri Lok Sukun juga sudah ada, kita buat pojok baca, kita mensuplai buku. Kemudian lagi dengan Kejaksaan Negeri Lok Sukun. Kemudian lagi dengan Polsek Lok Sukun. Nah, sampai dengan hari ini, kemudian malam ini kita masih baru bisa mengajak mereka untuk membuka pojok baca. Jadi di lembaga mereka itu sudah tersedia pojok baca, dan kita juga sudah masuk ke warung kopi, juga sudah kita buka corner dinas perpustakaan dan Kesma Utara. Juga ada lagi di lembaga pemerintahan yang punya Pemda, itu di kantor Majelis Pendidikan Daerah. Kita juga sudah buka pojok baca, dan tahun ini Kung, kita akan kembali membuka pojok baca digital di Museum Samudra Pasai Aceh Utara. Alhamdulillah. Itu kita baru, itu di samping saya nih Kung, sudah ada buku. Kita lagi menunggu datang meja, kursi, rak buku dengan komputer, juga ada tablet dan TV ya. Itu nanti juga akan ada. Itulah Kung hasil saya ngemis loh, karena kutip ya. Iya. Iya, luar biasa ini. Memang ya, kita memang harus ini sih, tidak boleh terlalu gengsi. Iya betul. Iya. Kita harus pakai tembok Kung ya. Pokoknya di mana ada peluang udah minta deh gitu ya. Minta deh, udah minta aja Kung. Betul. Nah, dengan media bagaimana? Misalnya di sana ada radio, ada. Nah, kalau sekarang kan kalau TV nggak apa-apa, karena bisa kita bikin seperti podcast seperti ini ya. Kira-kira saya dulu pernah ngisi di RRI itu literasi tiap Jumat itu, kira-kira 2 tahun. Saya libatkan banyak narasumber. Hasilnya adalah pengalaman dari situ saya bisa terapkan untuk membuat seperti ini. Sekarang dengan ada podcast, dulu kan cuma audio ya di RRI itu. Ternyata ini ada gunanya ya kan. Sekarang saya sudah terbiasa dengan di radio, masuk ke wilayah podcast tinggal menjaga ininya aja gitu. Tapi relasi dengan narasumber itu sudah terbangun gitu. Di sana ada RRI juga. Ada Kung. Nah, kebetulan saya kan juga pernah menjadi announcer gitu ya. Itu ketika saya masih belum menikah, saya menjadi announcer di RRI Prodolog Sumawe, dan juga di salah satu radio swasta. Nah, terakhir, enggak sebelum ke sana ya. Memang kita hubungan dengan media itu selalu ada, tapi lebih fokus hari itu kepada media cetak. Jadi ada beberapa media cetak yang menjadi teman setia kita ketika kita memiliki atau membuat event. Kita coba untuk minta tolong kepada mereka untuk diekspos apa yang kita lakukan. Nah, baru-baru ini dengan RRI, kenapa saya masih belum berani membuat event di radio atau RRI lah misalnya. Saya melihat, saya kan pernah punya pengalaman itu di broadcasting radio khususnya. Ketika kita ingin mereka menyediakan spot, kan kita mesti beli ke mereka ya. Nah, ini saya juga sedang menyediakan dana agar kita bisa diberikan space untuk bergabung. Tetapi walaupun kita juga tertantang di dana, saya selalu minta kepada teman-teman di RRI untuk kalau ada event-event tolong bantu dong. Pustaka juga perlu diberikan ruang. Dan sekitar seminggu yang lalu ya,
ini Kung waktu hari pustakawan ya, saya lupa tanggal berapa, saya menjadi salah satu narasumber yang mereka interview saya sekitar setengah jam ya. Jadi saya mengapresiasi atas sambutannya dari saya, dan telah saya mencoba untuk memberikan sesuatu agar literasi ini bisa tergaungkan ke beberapa daerah yang kami sentuh. Nah, target kami adalah agar sekolah-sekolah pelosok yang belum sempat kami datangin, mereka itu bisa datang ke kami atau mengirimkan WA ke saya untuk meminjam pakai koleksi yang kami punya. Itu sudah saya lakukan mulai tahun 2015, Bung. Sekarang sudah ada sekitar 100-an lebih sekolah yang melakukan pinjam pakai buku dari kita. Sekolah, pesantren, TBM, dan juga beberapa komunitas lain. Artinya begini, Bung. Saya mencoba untuk mengajak teman-teman jurnalis untuk selalu mengekspos apa yang menjadi kegiatan kami. Tetapi untuk meminta mereka itu menyediakan space gitu ya, ya yang tadi cerita saya masih belum berani. Kenapa? Saya adalah orang yang tidak ingin ketika saya masih belum mampu itu saya lakukan. Arti kata, kalau saya minta space kan saya harus menyediakan tema gitu Bung ya, mencari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ya itu kan butuh waktu yang lama untuk memprepare semua itu, cari narasumber, cari penggantinya lagi. Jadi ini lagi masa-masa persiapan nih. Karena kemarin saya ngajukan untuk tahun 2022 untuk meminta SDM dulu. Nah, ketika nanti SDM sudah tersedia, berusaha geber nih, macam Kung kita juga punya channel, ya, join dengan radio, nanti baru kan dimainkan ke sana. Kita coba dulu prepare yang masih belum inilah, Kung ya. Iya, ya sekarang ini kan ada ini Mas Popon ya, ada kesempatan yang sangat luas bagi kita untuk bersosialisasi, komunikasi dengan publik itu dengan keberadaan media sosial. Saya di sini membuat banyak sekali grup-grup medsos yang berhubungan dengan kami, misalnya sahabat Kampung Baja. Dan ini membantu ketika kita mungkin kalau untuk perpustakaan daerah di sana bisa membuat semacam banyak komunitas lewat virtual seperti itu. Kemudian karya anggotanya di expose di sana ya. Tapi memang butuh seorang admin yang kreatif. Nah, itu dia. Kalau enggak nanti isinya cuma share aja gitu kan ya. Iya. Juga kurang komunikatif ya menjadinya ya. Iya. Iya. Gimana? Salah satu yang sudah saya lakukan itu berkolaborasi dengan penulis Aceh Utara, Bung. Jadi di kantor kita, jadi yang sudah selesai saya berkolaborasi dengan teman-teman penulis di Aceh Utara. Jadi buat mereka sudah ada kami berikan satu space yang kami sebut itu area lokal konten. Itu kami berikan tempat gerak di ruang sirkulasi Dinas Perpustakaan Aceh Utara. Itu berisi buku-buku penulis Aceh Utara. Nah, itu sudah ada puluhan buku yang menjadi koleksi area lokal konten. Jadi dengan teman-teman penulis kita juga sering berdiskusi, Kung. Jadi mereka memberikan kontribusinya. Karena begini, Kung, salah satu yang ingin saya capai adalah mengeksplor para penulis lokal yang selama ini kan masih belum ya. Jadi ada buku siswa SMA, Kung, ada buku usia siswa, tetapi dia mondok di pesantren. Nah, itu juga sudah begitu banyak ya. Ada bukunya Arafat Nur, yang juga Aceh Utara kan.
ada Fatih Idris, Muhammad Nasir Aging, ada bukunya Pak Puspalani. Jadi memang saya masih banyak mimpi nih yang ingin saya coba gapai ketika saya masih menjabat sebagai kepala bidang, karena yang tadi kok kawah Chandra di muka kan, tetapi banyak yang bisa kita eksplor karena kita memiliki resource yang cukup banyak loh di dalam literasi. Nah ini yang mungkin orang kadang melupakan itu. Banyak orang yang melupakan begitu banyak resource yang bisa kita munculkan ke permukaan kalau kita bicara soal dunia literasi. Nah, ketika kami bertemu di warung kopi, diskusi soal literasi, karena gini, saya juga berteman dengan teman-teman yang dia buat komunitas dan berdiskusi di warung kopi. Oh iya. Nah, jadi saya selalu bilang begini, ayo kita glamorkan dunia literasi. Ketika keglamoran literasi ini ada, orang akan melihatnya. Makanya teman-teman ini bilang saya itu si Popot sang pengglamor literasi. Jadi orang biar tertarik sama kita tentu. Jadi ketika bicara pustaka kan tidak bicara soal membaca buku kan gitu, tapi dia bisa lakukan berbagai macam cara ketika dia datang ke perpustakaan. Jadi itu yang membuat saya selalu mencoba untuk berinovasi, mencoba saya untuk menemukan orang-orang yang mampu memberikan saya inspirasi untuk berbuat lebih di dunia literasi. Begitu ya. Apalagi Aceh tentu banyak muatan lokal genius, artinya karya-karya lokal itu yang bisa dieksplorasi. Saya kira ini kita tidak habiskan sekarang, supaya nanti ada kesempatan lagi untuk ngobrol sambil minum kopi dari Aceh. Terima kasih Mas Popon untuk kesempatannya dan ngobrolnya yang menarik ya. Lain kali kita akan teruskan dengan pembicaraan yang lain yang masih bisa ditelisik dari Aceh. Aceh Utara, Aceh mana ini? Iya betul, Aceh Utara. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai di sini para sahabat Kanal Kong, pertemuan kita dengan aktivis literasi dari Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.